wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wala hawla wala quwata illa billah. Wa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam beserta ihsan, sholawat beserta salam sudah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi ke Akang, si Akang di sini ya. Ya alhamdulillah kebetulan ini apa namanya teh kunci gitu ya, kunci juru kunci posisi leluhur kuda luhur gitu ya. Saya beserta Isratama kru nih reng-rengan mau silaturahmi itu berziarah gitu ya. Tapi di posisi ini sambil mengungkap sejarahnya pengen lebih mendekat kenal lebih dekat gitu ya, di posisi sejarah apa saja gitu Kang ya. Sejarah apa saja anu Isratama yang dikupas, yang termasuk mitosnya apa saja, terus di posisi apa aja, posisi karomahnya kan gitu ya. Saya sebetulnya pengen tahu betul, soalnya kan ini sama leluhur-leluhur kita juga kan ya gitu. Saya datang ke sini Kang punten bukan buat apa-apa, saya enggak apa untuk mengambil apa, tetap saya untuk mendoakan gitu ya. Supaya ya Isratama saya wabil khusus untuk Isratama tawasul mungkin gitu ya di dan menurut alam rasa saya ini sebetulnya orang subhanallah lah gitu ya. Sambil meluruskan apa sakral dia benar-benar Isratama seorang syekh gitu. Menurut alam rasa saya gitu ya. Tapi Isratama tetap saya mau Isratama apa bincang-bincang dulu sama si Akang di sini gitu ya, yang punya Isratama wenang untuk Isratama. Mungkin udah Isratama ada apa namanya satu perintah gitu ya untuk memegang di posisi ini gitu. Saya Isratama ya alhamdulillah sangat berterima kasih untuk meluangkan waktu ke saya beserta kru Kang gitu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi saya ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu. Terus kita mungkin sebelumnya kita berselawat dulu Kang ya gitu. Sekalian mungkin kalau Akang ada waktu mungkin antar ke sana, kalau enggak apa-apa gitu ya. Gitu. Pasti insyaallah amin alhamdulillah ya. Si Akang katanya mau berjajab ke sana untuk tawasul bareng di sana mungkin Kang ya gitu ya. Gitu. Kita berselawat dulu Kang ya. Bismillah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim ya Rabbi shalli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim ya Rabbi shalli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim ya Rabbi shalli wa sallim. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Dan kita doakan si Akang di sini nih lagi merintis usaha mungkin Kang ya. Saya doakan beserta Quran mudah-mudahan sing barokah gitu ya Kang ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk bincang-bincang mungkin sok mangga yang mau tanya jawab sama si Akang gitu ya. Yang saya itu kan teh gini Kang punten gitu ya, ini kan saya untuk mengungkap lebih dekat gitu ya di posisi kasepuhan di sini. Mungkin kan saya harus tahu namanya siapa gitu kan ya. Terus katanya kan ada dua versi di sini teh gitu ya, ada istilah leluhur dari Syekh, ada leluhur dari nyimas gitu kan saya kurang tahu persis gitu ya gitu. Ya mohon si Akang menjelaskan lah gitu Kang ya. Gitu. Ya jadi untuk ini mungkin bahasanya campuran aja. Campur aja gak apa-apa. Jadi yang saya tahu menurut istilahnya orang-orang yang telah dulu gitu,
Jadi di sini ada namanya Dang yang Kuda Luhur. Saya kupas sedikit masalah sejarah nama Dang yang Kuda Luhur itu seperti apa, latar belakangnya apa, dan sejarahnya bagaimana. Nanti yang di sana siapa saja gitu kan. Dengan Kuda Luhur ini adalah dulunya tempatnya istirahatnya para wali yang 9 atau wali sanga yang dikenal wali sanga. Wali Songo. Menurut cerita orang sebelum saya gitu, atau aku saya dulu atau kuncen yang terdahulu. Jadi katanya gitu, Gunung Cermai itu tempatnya musyawarahnya para wali yang 9 katanya gitu. Itu entah betul atau tidak. Ceritanya gitu kan Ceritanya ya, seperti ya. itu. Nah, wali yang 9 mau ke Cirebon, nah lewat sini, di sini tempatnya berhenti Peristirahatan. terus, peristirahatan, lalu ke Dharmaloka kan ada Ya, di ya, Dharmaloka ya, kan ya, 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 di ada. Dharmaloka. Setelah Dharmaloka lalu melanjutkan ke Cirebon, itu pertama. Terus yang kedua, kenapa ini dinamakan Dang yang Kuda Luhur, apa namanya, atau ada yang menyebut Kuda Batur. Kuda Batur. Itu Kuda nama batu yang gitu sama. ya, Kuda Batu gitu ya. Kuda Batur itu namanya yang sama. Sejarah Kuda Batur sebenarnya di sini tuh ada 4 orang. Yang pertama yang di makam di atas, berarti di pusat, atau ada yang namanya Panyanguan dulunya. Itu namanya Mbah Buyut Temenggung Jagaraksa. Temenggung Jagaraksa ya. Ya, itu yang di makom. Terus ada yang di prasasti. Ya, nanti juga kita kenal ke sana. Insyaallah ya. Prasasti yang namanya Mbah Buyut Jago dan Mbah Buyut Tugal. Terus ada Syekh Kutub Wali Arifin. Nah, Yang di luhur itu Kang ada berapa makbaroh itu? Yang di luhur 3. ada 3. Oh, berarti ada 3 makbaroh, Ya. sepuh di sana mungkin ya gitu ya. Terus yang kedua ada 3 titik. Yang pertama makom, yaitu yang ada Mbah Buyut Temenggung Jagaraksa. Yang kedua prasasti, yaitu berbentuk dulang. Itu nantinya ada, nanti kita ke sana. Yang di sana namanya Mbah Buyut Temenggung Mbah Buyut Jago, Mbah Buyut Tugal, dan Syekh Kutub Wali Arifin. Nah, kalau kita istilahnya nama Mbah Buyut Jago dan Mbah Buyut Tugal, maaf kan, Iya, iya. ini sebetulnya bukan nama aslinya. Asli gitu ya. Itu nama samaran atau ilmu bukan gitu ya. samaran, julukan. Iya. Julukan dari orang lain, Iya. karena intinya orang kedua tersebut, orang yang tadi saya katakan itu sangat Sakti gitu ya. sakti Misalnya gitu ya. itu juga Berjasa. itulah, seperti itu. Terus yang kedua ada yang namanya kuda, ya sama, itu juga prasasti, bentuknya ada di sana, namanya Pangeran Asmawijaya. Asmawijaya. Ya. Nah, terus nama ada Kuda Batu itu, setelah itu pas pada waktu itu adalah ada peperangan, ya. Mau ada perintah intinya, mau ke Cirebon. Yang 4 orang yang tadi berangkat menuju Cirebon dan singgah dulu di Dharmaloka. Nah, dari sini membawa kuda, kuda hitam. Itu yang ditunggangi sama Pangeran Asmawijaya. Setelah sampai ke Dharmaloka, kuda itu ditambahkan musyawarah untuk pasang strategi, atau ikatan musyawarah lah. Musyawarah dulu sebelum berangkat ke Cirebon. Setelah musyawarah selesai, mau berangkat, kuda tersebut berubah menjadi kuda bulu gambir atau bulu kasok. Warnanya berubah. Walau alam itu berubah itu apa? Ada yang memang berubah atau ada yang menukar. Nah, setelah itu kok kudanya jadi warna hitam? Ini mungkin kuda Batur. Nah, dari sini nama kuda Batur itu dari situ. Sejarahnya begitu kan ya. Dari itu. Sejarahnya kuda luhur itu Ya. jadi kuda Dalam Batur bahasa teh, Indonesia berarti kuda jadi orang lain gitu. Ya, prasangkanya ada yang menukar ya, gitu ya gitu. ya. Nah, Seperti itu. Nah, itu sejarah sekilas kuda Batur. Nah, terus mungkin selanjutnya mungkin di karomahnya kan ini katanya kan mungkin di mitosnya kan di Ya. karomah, mungkin di leluhur-leluhur kan apa yang kerennya itu karomahnya apa aja di kuda luhur ini teh gitu kan. ya. Karomahnya yang istilah tama keren, ngetren di masyarakat di ini teh gitu gimana gitu teh. Ya. Kisahnya. Jadi gini, kalau Mas Dewi Saudara nanti dulu ya, kita sambung di sini waktu dulu
ceritanya ini saya akan sambungkan dulu ke Telaga Manggung, Kang. Oh. Saya sambungkan dulu ke Telaga Manggung. Waktu dulu Telaga Manggung sedang perang dengan Cirebon. Ya. Ya. Waktu itu ke Keteter. Telaga Manggung ke Keteter. Kalah inti namanya. Ya, Telaga Manggung itu Keteter. Hampir kalah. Ya, Keteter. Nah, Prabu Telaga Manggung minta tolong kepada yang di sini. Yang di sini, Ya, yang di yang sini. di Yaitu sini, Mbah ya. Budago dan Mbah Jugal dan Ya. Pangeran Aswawijaya, 3 orang. Ya. Dengan imbalan apabila Cirebon mundur, saya akan kasih tanah sebagian tanah Telaga. Nah, kita nyambung. Ya, turun sana. Nah, di sini Kang ada 3 karomah ya. Iya. Ya, ini udah nempel ke karomah. Iya, iya. Di sini ada karomahnya dulunya yang terkenal, ada baju kere Antakusuma, Kang. Oh, iya, iya. Ya. Kayak Antakusuma ya. Ya, itu punyanya Pangeran Aswawijaya. Asmawijaya. Setelah turun ke sana, itu. Ya bubar lah intinya. Intinya bubar. Makanya sekarang ada istilah kuda patih, Kang. Ini nyambung ke sini. Kuda patih yang jalan ke Cisoka. Udah patih ya gitu. Ya. Nah, setelah itu kebetulan kuda yang tadi saya katakan yang berwarna hitam, ya mati di situ, mati kena musuh. Setelah itu kata Prabu Telaga Manggung, saya akan kasih tanah, tapi dengan catatan sebaunya kuda bangkai ini. Ya. Kemudian orang yang di sini agak pintar, cerdas. Selain jago, cerdas. Kan dia punya tongkat kan? Iya, iya, iya. Nanti kita nyambung. Ada tongkat kira-kira panjang 60 cm. Setelah itu ditusuk kuda tersebut, ya, dibawa lari ke arah Cisoka. Cisoka. Ya, makanya tanah Tegal itu sebagian Telaga, sebagian Cikijing itu dari itu. Sejarahnya dari itu. Misalnya gitu ya. Ya, sebenarnya seperti itu. Nah, entah kenapa istilahnya itu mah hal di luar nalar. Setelah kuda tersebut ditusuk, kuda itu hidup kembali lari ke sini. Itu. Cuma istilahnya di luar nalar. Ya, seperti itu. Jadi hanya tahu saya seperti itu kan sementara. Nanti kalau yang mau bertanya silahkan. Kalau yang tahu saya jawab, mungkin yang tidak tahu nanti saya istilah cari lagi. Cari lagi Ya. gitu ya sejarah-sejarah. Nah, terus mungkin di sini juga ada kan, ada makom itu sebenarnya ada 5 sebetulnya. Yang di Cuman ada tempat. di Cilangsang ini gitu Ya. ya, ada 5 gitu. Jadi sebenarnya sepuh di sini ada 5. Yang pertama, orang yang pertama datang ke sini sebenarnya Mbah Buyut Lebek. Sebenarnya. Ya, sebenarnya makomnya di dekat sekolah. Iya, Itu yang pertama orang Tunggal Babakan di Kampung Cilangsang itu Mbah Buyut Lebek. Yang kedua ada yang di sebelah sana juga keramat sama namanya Mbah Buyut Dalem Ranggal Lumenggang. Ya, itu asli keturunan kerajaan Mataram kalau nggak salah. Mataram. Ya, kalau nggak salah. Jadi sebenarnya di sini ada berarti Mbah Buyut Jago, Mbah Buyut Temunggung Jagaraksa, Mbah Buyut Jago, Mbah Buyut Jugal, Syekh Kutubul Arifin, Iya. terus Pangeran Aswawijaya, Mbah Buyut Dalem Ranggal Lumenggang, Mbah Buyut Lebek, itu ada 6. Terus ada lagi itu, ini Rundai Kasih. Cuma di sini memang ada 2 versi kan. Ya. Jadi nanti ada 2 versi, tapi menurut setahu saya gitu, mungkin agak ke mitos sedikit. Sedikit ya gitu. Tapi yang saya tahu dulu mah gitu dulu kan ada jalan setapak antara ini dan ini tuh sekarang juga masih ada kan. Nah, cuma sekarang udah diperlebar jalannya. Nah, jadi yang sini pada kelompok hitam lah jadi katakan semacam ini. Yang sini kelompok putih. Iya. Tapi intinya kalau yang sini bisa masuk ke sini, tapi yang ini tinggal bisa masuk ke sini. Itu seperti itu. Jadi kalau sekarang mau istilahnya ada tim, saya bisa buktikan itu. Karena apa namanya? Karena di sini sudah ada masyarakat yang banyak masyarakat yang menyaksikan, yang bertemu banyak, orangnya masih hidup. Gitu kan. Terus di sini ada juga
dulu mah, tapi 5 tahun ke belakang ada suka ada ayam, banyak ayam. Itu masyarakat tahu. Jadi mitos di sini bukanlah hanya sekedar cerita bohong di, gitu ya, di cerita rakyat ya, ya. Jadi benar-benar ada. Benar-benar ada. menggelenda gitu ya gitu. Melegenda. Benar-benar ada. Ya, ayam benar ada. Boleh tanyakan kepada masyarakat, silahkan. Kepada orang lain, kepada masyarakat silahkan, terutama silahkan. Itu kata-kata saya itu bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya cerita bohong. Berarti banyak mistis, Ya. banyak mitos gitu ya di poin Nah, itu. main di mana tanda-tanda kadinya. Oke, teh. Oh, main di Cerita iya, cerita si Dulang deh, Ya. yang dikeliling-kelilingi gitu kan, supaya apa itu? Cerita Dulang. kayak di itunya. Nanti aja. Oke aja. Jadi ya Kang ya. Sambil di tempat Jadi berarti. gini sahabat, ini alhamdulillah Pak si Akang ini udah istilah memberikan apa namanya teh informasi, tapi Tentang sejarah. insya Allah mungkin ya si di mengupas sejarah ini insya Allah kita berkunjung ke sana mungkin ya gitu. Insya Allah si Akang mau istirahat sama ngabarengin kita ini gitu ya, mudah-mudahan ya singkat waktunya kita pengen nggak sabar nih pengen tahu gitu ya yang sebetulnya tuh gitu Kang ya buat di sana teh. Jadi mungkin untuk sementara ini ditutup dulu ya, nanti ngobrol-ngobrol lagi Kang di sana Kang ya. Oke. Ya, gitu aja Kang ya sahabat ya, nanti ketemu lagi di sana di Di lokasi. lokasi ya gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.